Assalamualaikum anak-anak. Alhamdulillah kita ketemu lagi di video berikut ini. Nah, teman-teman, sebelumnya kita kan sudah belajar untuk menghemat energi listrik sama minyak bumi. Ternyata kita punya solusi lain loh untuk menghemat itu, yaitu dengan cara menggunakan sumber energi alternatif. Apa sih sumber energi alternatif itu? Ayo teman-teman, sama-sama kita pelajari yuk. Kita dengerin video ini. Energi alternatif itu bisa diperoleh dari matahari, air, angin, dan panas bumi, termasuk ke dalam energi yang dapat diperbarui atau yang tidak akan habis. Minyak bumi, gas alam, dan batu bara termasuk ke dalam energi yang tidak dapat diperbarui atau akan habis. Yuk kita lihat gimana sumber energi alternatif tadi dapat membantu dalam keseharian kita. Matahari. Matahari merupakan sumber energi terbesar bagi bumi. Energi yang diberikan berupa panas dan cahaya. Cahaya dan panas bisa bermanfaat secara langsung untuk mengeringkan pakaian, menguapkan air laut untuk diambil garamnya, memberikan penerangan, dan juga untuk perkembangan makhluk hidup. Cahaya matahari diubah menjadi energi listrik oleh alat yang disebut sel surya atau solar cell atau juga fotovoltaik. Energi panas matahari diubah menjadi listrik dengan alat yang disebut panel surya. Panas yang dihasilkan oleh matahari dapat digunakan sebagai pemanas air di rumah. Sayangnya tingkat efisiensi sel surya dan panel surya tidak sebanding dengan harganya yang mahal. Masih diperlukan pengembangan lebih lanjut. Angin. Tenaga angin sudah dimanfaatkan orang sejak dahulu. Kapal layar bisa berkeliling dunia hanya menggunakan energi angin. Saat ini tenaga angin dimanfaatkan untuk menghasilkan listrik. Sama kan dengan cahaya matahari? Alat yang digunakan disebut dengan aerogenerator. Air. Air yang sehari-hari kita gunakan untuk minum, mandi, masak juga bisa digunakan sebagai sumber energi alternatif. Air juga bisa dijadikan sumber energi listrik, dibantu dengan turbin dan generator. Panas bumi. Panas bumi terbentuk dari lapisan batu yang sangat panas. Hal ini menunjukkan bahwa bumi merupakan sumber energi yang sangat panas. Di beberapa tempat, sumber energi panas ini cukup dekat ke permukaan sehingga bisa dimanfaatkan. Proses kerjanya adalah airnya dimasukkan ke dalam tanah hingga menyentuh lapisan batuan yang panas. Air yang mendidih tadi akan menghasilkan uap yang akan digunakan untuk menggerakkan turbin. Turbin kemudian memutar generator sehingga menghasilkan listrik. Uap air panas ini disebut geyser. Sumber energi alternatif lainnya. Biodiesel adalah bahan bakar pengganti solar. Berbeda dari solar yang diperoleh dari minyak bumi, biodiesel diperoleh dari tumbuh-tumbuhan. Di antaranya adalah kelapa, kedelai, sawit, jarak, dan bunga matahari. Biogas adalah bahan bakar pengganti gas untuk keperluan rumah tangga. Biogas berperan sebagai pengganti minyak tanah yang didapat dari minyak bumi. Biogas berasal dari kotoran hewan serta limbah pertanian. Nah, gimana peran kita di luar rumah dalam menghemat energi? Kita bisa gunakan kendaraan umum seperti bus, kereta, atau naik mobil bersama-sama seperti mobil jemputan untuk bepergian. Selain menghemat bahan bakar, juga mengurangi polusi udara. Apabila jarak yang ingin kita tempuh dekat, sebaiknya berjalan kaki atau menggunakan sepeda. Selain mengurangi penggunaan bahan bakar, mengurangi polusi udara, tapi juga menyehatkan. Matikan lampu di ruangan kelas atau kamar yang mendapatkan cukup cahaya matahari. Alhamdulillah selesai. Semoga kalian bisa memahami ya. Sampai ketemu lagi. Wassalamualaikum.